Shalom saudaraku, puji Tuhan. Pada tahun 1930, ada seorang ahli hukum, ateis, yang tidak mengakui adanya Allah bernama Frank Morison dari Inggris. Dia beranggapan bahwa berita kebangkitan Yesus Kristus adalah berita bohong. Frank merasa orang Kristen telah dibodohi. Itu sebabnya ia bermaksud ingin mencari bukti bantahan tentang kebangkitan Yesus. Sebagai seorang sarjana hukum, ia yakin pada dirinya sendiri dan kemampuannya untuk membuktikan penemuannya seobjektif mungkin. Namun setelah ia memulai penyelidikan, barulah diketahui bahwa pekerjaan yang sedang dilakukannya itu tidaklah mudah. Frank tidak menemukan kesalahan di dalam berita kebangkitan Yesus. Untuk menyelesaikan penelitiannya, dia menulis bukunya yang dia beri judul The Book That Refused to Be Written. Dengan kata lain, buku yang tidak dapat ditulis. Dalam buku ini ia menceritakan proses penyelidikannya yang menemukan bahwa hasilnya berlawanan dengan anggapannya semula. Ternyata kebangkitan Yesus Kristus bukanlah berita isapan jempol. Dan dia tidak menemukan adanya kebohongan, melainkan membuat dia menjadi penasaran. Melalui proses penyelidikan yang cukup panjang dan melelahkan, akhirnya ia tidak lagi menentang, bahkan ia mempercayai tentang kebangkitan Yesus. Kemudian bukunya dia ubah judulnya menjadi Who Moved the Stone? Siapa yang memindahkan batu itu? Saudaraku, dari sejak 2000 tahun yang lalu, begitu banyak orang berusaha memutarbalikkan dasar iman Kristen ini. Namun semua gagal. Mengapa? Dalam Injil Lukas 24 ayat 5-7 berbunyi, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati?" Pertama, kebangkitan Yesus membuktikan bahwa Dia hidup. Dia menang atas kematian yang merupakan musuh terbesar manusia. Kebangkitan Yesus merupakan fakta sejarah yang tak terbantahkan. Sehingga itu dibuktikan dengan keberanian murid-murid Yesus bersaksi, bahkan rela mati sebagai martir. Kedua, Galatia 2 ayat 20 berbunyi, "Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku." Kebangkitan Yesus memastikan bahwa kehadirannya di dalam hidup kita tidak lagi dibatasi oleh ruang dan waktu. Itu artinya, bagi kita yang percaya kepada Yesus, di dalam kondisi bagaimanapun dan di waktu kapanpun, selalu ada harapan. Jangan menyerah, saudaraku. Tuhan Yesus hidup di dalam kita. Mari kita berdoa. Taruh tanganmu di dadamu. Kami bersyukur bahwa Yesus yang kami sembah, yang kami percayai adalah Tuhan yang hidup dan berkuasa. Saat ini, dimanapun dan apapun yang menjadi pergumulan dari anak-anak-Mu, kami yakin bahwa Tuhan Yesus ada di pihak kami. Tidak ada yang dapat memisahkan kami dari kasih dan kuasa Kristus yang ada di dalam kami. Dalam nama Yesus, kami berdoa. Amin. Saya Philip Hui, Tuhan Yesus memberkatimu.